Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun anak-anak berada. Seperti halnya materi daring kemarin, kita harus tetap bisa belajar meskipun dalam situasi COVID-19. Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Masun membahas tentang ketentuan kita anak-anak, dan juga Pak Masun bertepatan pada melaksanakan sebuah proses pengembangan belajar yang sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi yang nantinya agar Pak Masun lebih berkualitas dalam mengemban tugas untuk mendidik anak-anak sekalian. Pada proses pembelajaran ini Pak Masun dibimbing oleh PPG Uinkas Jember. Pada tahun 2022 Pak Masun mengambil mata pelajaran fikih anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan ketentuan-ketentuan hitan, marilah kita awali pembelajaran kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita mengucap basmalah, ada beberapa gambar anak-anak yang telah selesai melaksanakan hitan, dan juga ada beberapa anak yang posisinya riang gembira anak-anak. Jadi setiap anak ketika memasuki usia balik itu wajib melaksanakan hitan anak-anak, karena kalau tidak dihitan kita tidak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat, karena beberapa syarat sahnya sholat yaitu suci badan, suci pakaian maupun suci tempat untuk beribadah. Selanjutnya, di sini setelah melaksanakan kita, nanti kita diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam. Contohnya bisa beribadah sholat, bisa beribadah melakukan haji ataupun ihram, dan juga badan kita akan menjadi sehat. Ini ada beberapa anak yang posisinya melompat, sepertinya anak-anaknya kan juga sehat semuanya. Untuk selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang ketentuan kita anak-anak. Untuk mengawalinya, kita melihat sejarah dulu tentang sejarah hitan. Hitan itu perlu diketahui, hitan disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dimana pada saat itu Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Wah, lah Pak, ini usia 80 tahun kok masih dihitan? Iya, turunnya syariat seperti itu. Kemudian dipertegas dalam surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, "Waman ahsanu dina mimman aslamu wajhahu lillahi wa muhsinu wa taba'a millata Ibrahima hanifa wa takhadallahu Ibrahima khalila." Yang artinya, dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Jadi dari kisah Ibrahim tersebut kita harus mencontohnya. Perbuatan-perbuatan Nabi Ibrahim itu adalah merupakan dimensi percontohan. Kita dapat mengambil tamsilnya sebagai langkah orientasi kita, percontohan kita untuk melaksanakan hitan itu bahwasanya wajib bagi untuk ataupun khusus untuk anak laki-laki yang memasuki usia mumayyiz atau usia balik. Selanjutnya kita belajar tentang pengertian hitan. Hitan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata khatana yahtunu hatnan, yang artinya adalah memotong. Sedangkan menurut istilah, yaitu memotong kulit kulub. Kulit kulub itu adalah ujung kemaluan laki-laki. Bagi anak-anak yang belum disunat itu pasti tahu yang dinamakan kulit kulub itu yang mana, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Kemudian
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memotong kulit gulup anak-anak. Di dalam khitan disunahkan memotong kulit gulup hingga tidak tersisa. Jadi tidak ada kulit yang menyisa, yang menutupi atau yang tersisa di dalam gulup agar tidak ada lagi kotoran yang terkumpul di sela-sela sehingga sudah mudah dibersihkan. Jadi semuanya bersih ketika kita habis membuang air kecil bisa disiram dan langsung bisa dibersihkan. Selanjutnya, nah ini ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah khitan pada usia 80 tahun yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtatana Ibrahimu alaihi salamu wa huwa ibnu samanina sanatan bil kudum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Melihat daripada kisah Nabi Ibrahim melaksanakan khitan, tentunya dalam dunia sekarang abad 21 proses khitan tidak begitu menyakitkan ketika seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim anak-anak. Kalau dulu kan proses khitan menggunakan kapak, kalau sekarang kan menggunakan laser. Jadi resiko sakitnya sudah sangat minim dan masih banyak ada beberapa istilah medis setelah khitan itu bisa langsung berjalan-jalan tanpa seperti zamannya Pak Masun dulu harus merasakan sakit beberapa hari bahkan seminggu lebih. Selanjutnya terkait dengan tujuan dan manfaat khitan. Tujuan khitan yang paling utama adalah sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Nabi Ibrahim. Di depan tadi kita sudah terangkan tentang tujuan khitan bahwasanya kita harus berorientasi menengok, artinya mempelajari kisah Nabi Ibrahim bahwasanya sejak Nabi Ibrahim saja sudah diwajibkan untuk berkhitan, apalagi kita sebagai produk turunan daripada Nabi Muhammad. Kemudian dalam setiap perintah Allah pasti ada banyak manfaat untuk manusia. Nah itu ada manfaatnya apa? Kita lebih mudah melaksanakan proses pensucian, lebih mudah untuk melaksanakan perintah sholat dalam hal berwudu khususnya, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Di bawah pun juga diterangkan itu. Manfaat khitan membantu menjaga kebersihan tubuh. Nah, sudah barang tentu kan menjadi bersih. Terhindar dari infeksi, peradangan, dan penyakit kelamin. Nah, ketika kulit gulup tadi dihilangkan tanpa ada yang tersisa, yaitu otomatis tidak ada penyakit yang ada di sela-selanya. Otomatis kita akan lebih mudah untuk melakukan proses pembersihan. Hukum khitan terkait dengan hukum adalah wajib bagi laki-laki. Karena laki-laki adalah mengapa diwajibkan? Tentunya banyak unsur seperti yang sudah diterangkan tadi, kesehatan terutama. Lebih mudah untuk melakukan proses toharoh atau pembersihan anak-anak. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya tanpa melihat beberapa hal yang lain yang menjadi penyebabnya. Otomatis ya kita kalau diriwayatkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala otomatis ada banyak manfaatnya lah. Kemudian bagi perempuan, nah ini bagaimanakah laki-laki dan bagi perempuan? Bagi perempuan hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan anak-anak. Para ulama berpendapat bahwasanya adalah sunnah. Tapi ada beberapa hal yang mewajibkan. Tetapi apabila ada seorang perempuan yang mau ataupun mampu melaksanakan khitan, itu dianggap sebagai sebuah kemuliaan karena orientasi daripada tujuan khitan adalah untuk perempuan adalah sunnah. Berarti apabila mereka melaksanakan khitan berarti ya sebuah kemuliaan sekali. Selanjutnya terkait dengan khitan itu adalah ada beberapa yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu tentang fitrah manusia. Nah, di antaranya ada unsur khitan yang berbunyi fitratu khamsun hitanu wa istihdadu wa takfu ibti wa qasu sarib wa taklimu adfar. Fitrah manusia itu ada 5 fitrahnya, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak,
memotong kumis, dan memotong kuku. Itu apabila kita lakukan adalah merupakan sebuah nilai-nilai ibadah yang sangat luar biasa. Maka fitrah itu adalah sebuah bonus lah bagi kita apabila kita melakukan hal-hal yang ringan terhadap tubuh kita, otomatis kita mendapat pahala seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya, usia pelaksanaan khitan. Usia pelaksanaan khitan adalah ada dua. Waktu mustahab adalah sunnah sebelum balik. Jadi yang dimaksud dengan waktu mustahab itu apabila kita sebelum balik menuju proses balik seyogyanya kita sudah melaksanakan khitan. Jadi ketika umur kita sudah menginjak atau kita sudah mimpi basah, otomatis kita sudah keadaan bisa untuk melakukan nilai-nilai ibadah. Tinggal kita melakukan proses pensucian terhadap diri kita. Kemudian yang kedua waktu wajib, yaitu saat pas usia balik. Otomatis kan ada beberapa hari yang sudah kita tinggalkan, kan sia-sia. Otomatis ya untuk yang menjadi prioritas utama kita adalah ya sebelum balik. Kalau waktu balik ya pas wajibnya ada beberapa kemunduran waktu, otomatis kita yang dirugikan. Alasannya untuk waktu wajib karena pada usia balik sudah berkewajiban untuk sholat dan ibadah wajib lainnya. Saat sholat harus memenuhi semua syarat sholat seperti suci dari hadas dan najis. Maka itu adalah konsekuensi daripada kita untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun ibadah wajib yang lain. Hikmah kita anak-anak. Nah, ini terkait dengan hikmah. Bonus bagi kita yang telah melaksanakan khitan sebagai bukti ketaatan kita, ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah melaksanakan syariat-syariat yang sudah diajarkan mulai daripada Nabi Ibrahim. Yang kedua, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah ketika awal mula sebelum Nabi Muhammad itu lahir di muka bumi, otomatis Nabi Ibrahim dulu baru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga untuk melestarikan, apalagi kita harus juga sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir harus tetap melestarikannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Nah, itu keuntungannya, menjadi badan kita menjadi bersih, sehat, terhindar dari beberapa penyakit, khususnya penyakit kelamin. Yang keempat adalah mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Dan kemudian yang terakhir adalah menjadi ciri muslim yang baik. Nah, semua agama pun sebetulnya juga mewajibkan unsur-unsur khitan. Itu berarti mereka juga mengambil beberapa fitrah yang diajarkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Mengetahui dengan berkhitan badannya akan menjadi sehat. Itu saja yang dapat langsung sampaikan terkait dengan ketentuan-ketentuan khitan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.